Minasan, konnichiwa. Genki desu ka? Kyou no tema wa tetsurei mashou ka? Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai menawarkan bantuan dalam bahasa Jepang. Ja, hajimemashou. Kita bahas mengenai tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Apa yang kamu lakukan apabila menemui suatu masalah? Kepada siapa kalian meminta tolong? Apakah kalian pernah menawarkan bantuan bagi orang lain? Mari belajar menawarkan bantuan dalam bahasa Jepang. Oke, di sini ada 3 gambar dengan satu pertanyaan yang paling atas. Itu bacanya dostang desu ka? Yang artinya ada apa? Oke, mari kita cek kosakata mengenai ketiga gambar di bawah. 1. Owarimasu. Owarimasen. Shigoto ga owarimasen. 2. Dekimasu. Dekimasen. Shukudai ga dekimasen. 3. Wakarimasu. Wakarimasen. Mondai ga wakarimasen. Oke, mari kita artikan artinya. Shigoto ga owarimasen. Yang artinya pekerjaannya belum selesai. Shukudai ga dekimasen. Yang artinya tidak bisa mengerjakan PR. Mondai ga wakarimasen. Yang artinya tidak paham mengenai soal. Ke dalam bahasa Jepang, kata kerja bentuk negatif itu ditandai dengan belakangnya masen. Contohnya adalah owarimasen, belum selesai, dekimasen, tidak bisa, dan wakarimasen, tidak paham. Sedangkan kalau bentuknya positif, belakangnya masu. Contohnya owarimasu, itu artinya selesai, dekimasu, itu artinya bisa, dan terakhir wakarimasu, yang artinya paham. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai 3 kosakata yang menggambarkan kondisi kita. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada titik-titik no, titik-titik kata ga wakarimasen. Kata itu artinya cara. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara atau sesuatu hal yang tidak kita mengerti. Kita identifikasi terlebih dahulu yuk ke 6 gambar berikut. Yang pertama di sini ada fotokopi. Yang kedua di sini ada menulis. Lalu yang ketiga ada membaca. Yang keempat di sini ada memasak. Lalu ada memakai yukata. Dan yang terakhir adalah pergi ke sekolah. Oke, mari kita cek kosakatanya dalam bahasa Jepang. 1. Kopi o tsukaimasu. Kopi no tsukai kata. Kopi no tsukai kata ga wakarimasen. 2. Katakana o kakimasu. Katakana no kaki kata. Kakikana no kaki kata ga wakarimasen. 3. Kanji o yomimasu. Kanji no yomikata. Kanji no yomikata ga wakarimasen. 4. Takoyaki o tsukurimasu. Takoyaki no tsukuri kata. Takoyaki no tsukuri kata ga wakarimasen. 5. Yukata o kimasu. Yukata no kikata. Yukata no kikata ga wakarimasen. 6. Jakarta koko e ikimasu. Jakarta koko no ikikata. Jakarta koko no ikikata ga wakarimasen. Oke, tadi kita sudah mendengar ada 6 kosakata mengenai cara dalam bahasa Jepang. Oke, kita artikan bersama kembali. Nomor 1, kopi o tsukaimasu. Yang artinya memfoto kopi. Kopi no tsukai kata. Yang artinya menggunakan mesin fotokopi. Katakana o kakimasu. Menulis katakana.
Katakana no kakikata. Cara untuk menulis katakana. Kanji o yomimasu. Membaca kanji. Kanji no yomikata. Cara untuk membaca kanji. Kanji no yomikata. Cara baca kanji. Takoyaki o tsukurimasu. Membuat takoyaki atau memasak takoyaki. Takoyaki no tsukurikata. Cara memasak takoyaki. Yukata o kimasu. Memakai yukata. Yukata no kikata. Cara untuk memakai yukata. Jakarta koko ikimasu. Pergi ke sekolah Jakarta. Jakarta koko no ikikata. Cara untuk pergi ke sekolah Jakarta. Oke, tadi kita sudah mendengarkan 6 kosakata mengenai cara untuk melakukan sesuatu. Mari kita bahas mengenai struktur bahasa dalam bahasa Jepang. Di sini sudah ada contoh. Cara mengubahnya adalah partikel o-nya kita ubah menjadi no, maksudnya kita ubah menjadi kata. Contohnya di sini ada kopi o tsukaimasu, yang artinya adalah menggunakan mesin fotokopi atau memfotokopi. Tapi ketika kita ingin mengungkapkan caranya, cara menggunakan mesin fotokopi atau cara memfotokopi, o-nya kita ubah jadi no, maksudnya kita ubah menjadi kata. Jadinya kopi no tsukai kata. Cara untuk menggunakan mesin fotokopi. Nah, di sini juga sudah ada 2 contoh lagi. Yang pertama, katakana o kakimasu. O-nya berubah jadi no, maksudnya berubah jadi kata. Jadi katakana no kaki kata. Cara untuk menulis katakana. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai kosakata tentang kondisi. Kita juga sudah belajar mengenai kosakata mengenai cara. Ya, rensu shimashou. Oke, ayo kita latihan. Kesulitan apa yang kamu hadapi? Oke, di sini sudah ada gambar dengan konteks tidak mengerti mengenai PR yang dikerjakan. Oke, mari kita ingat-ingat kembali kosakata mengenai situasi. Kira-kira kosakata apa sih yang tepat untuk gambar berikut? Ya, shikudai ga wakarimasen. Tidak mengerti mengenai pekerjaan rumah atau PR. Kita lanjut ke renshu yang kedua. Hal apa yang bisa kamu ajarkan kepada orang lain? Di sini sudah ada gambar ya dengan konteks cara membuat takoyaki. Oke, apakah kalian masih ingat kosakata untuk cara membuat takoyaki? Oke, mari kita cek. Takoyaki no tsukurikata. Cara membuat takoyaki. Oke, bagaimana jawaban kalian? Apakah keduanya benar? Oke, mari kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Oke, di sini ada kosakata. Kalau tadi kita sudah mengidentifikasi situasi kita, terus kita sudah mempelajari mengenai cara, sekarang kita belajar mengenai kosakata yang kira-kira bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Oke, di sini ada 5 kosakata. Yang pertama, di sini adalah membantu. Yang kedua, di sini ada membawa buku. Lalu yang ketiga, di sini ada mengambil buku. Lalu yang keempat di sini ada mengerjakan bersama, dan yang terakhir ada pergi bersama. Mari kita cek kosakatanya dalam bahasa Jepang. Ichi, tetsudaimasu. Shigoto tetsudaimasu. Ni, mochimasu. Noto mochimasu. 3, 取ります。本を取ります。4、一緒にします。一緒にします。5、一緒に行きます。一緒に行きます。Oke, mari kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Tetsudaimasu, yang artinya membantu. Shigoto tetsudaimasu, membantu pekerjaan orang lain. Mochimasu, membawa. Noto mochimasu, membawa buku catatan. Torimasu, mengambil. Hon o torimasu, mengambil buku.
Isshyo ni shimasu, mengerjakan bersama-sama. Isshyo ni ikimasu, pergi bersama-sama. Oke, kita tadi sudah belajar mengenai kosakata dari kelima gambar berikut. Nah, kelima gambar ini atau kelima kosakata ini bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan dalam bahasa Jepang. Contohnya, tetsudaimasu, pembantu. Ketika kita menawarkan bantuan, kita bisa mengatakan, tetsudaimashou ka? Apakah kamu memerlukan bantuan? Yang kedua, mochimasu, membawa. Ketika kita menawarkan bantuan untuk membawa sesuatu, kita bisa bilang, mochimashou ka? Bisakah saya bantu bawa? Gambar yang ketiga, ketika kita melihat orang lain kesulitan untuk mengambil barang, kita bisa mengatakan, torimashou ka? Bolehkah saya membantu mengambilkan? Lalu gambar yang keempat, ketika kita ingin menawarkan bantuan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama, kita bisa mengatakan, Isshyo ni shimashou ka? Bagaimana kalau kita mengerjakannya bersama? Dan gambar yang terakhir, pergi bersama-sama. Ketika kita menawarkan untuk pergi bersama-sama, kita bisa mengatakan, Isshyo ni ikimashou ka? Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Oke, kita tadi sudah belajar mengenai kondisi seseorang, kita sudah belajar juga mengenai cara, lalu kita sudah belajar menawarkan bantuan. Selanjutnya, hanashimashou. Oke, di sini ada 2 dialog, mari kita dengar audio berikut. 大丈夫ですか? 手伝いましょうか? ありがとうございます。 Oke, mari kita bahas. Daijoubu desu ka? Tetsudaimashou ka? Yang artinya, apakah kamu baik-baik saja? Perlukah saya bantu? Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Di sini sudah ada 2 konteks ya, menawarkan bantuan dan merespon ketika kita mendapatkan bantuan. Kita lanjutkan ke hanashimashou yang kedua. Oke, di sini masih ada dialog dengan kondisi dan konteks yang lebih kompleks ya. Mari kita simak audio berikut. どうしたんですか? 仕事が終わりません。手伝いましょうか? ありがとうございます。 Oke, mari kita bahas bersama. Doustang desu ka? Ada apa? Shigoto ga oharimasen. Kerjaan saya belum selesai. Tetsudaimashou ka? Perlukah saya bantu? Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai 3 pola kalimat. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi. Contohnya di sini ada shigoto ga oharimasen, pekerjaannya belum selesai. Yang kedua yaitu mengenai cara. Di sini contohnya katakana no kakikata. Yang ketiga yaitu menawarkan bantuan. Contohnya di sini ada tetsudaimashou ka. Nah, pelajaran kita selesai sampai di sini. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.